Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati kepada beliau Bapak Kepala Sekolah SDN Sarjana Rasulullah Bapak Hasan, saya hormati kepada Bapak Izil Firdaus SPD selaku pengajar teknik yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN Sarjana kedua asli yang juga saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bermuajah dalam rangka pendampingan individu 2 CGP Angkatan 10 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat dari salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi kita 60 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari yang mudah-mudahan akan memberikan syafaat kepada kita semuanya hingga nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya selaku pemandu acara pada kesempatan pagi hari ini dan akan membacakan susunan acara. Tertib acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan untuk kepala sekolah, 3. Penyampaian tujuan diskusi, 4. Penyampaian materi diskusi, 5. Pembacaan puisi, 7. Meningkatkan menuliskan kalimat rumpang, 3. Mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi misi. Selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu penguatan dan mengajar. Dari pengajar tadi, kemudian yang selanjutnya adalah ini. Dan meningkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut acara selanjutnya sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Suroto SPD, kepada beliau dihadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada Mas Ijil dalam hal ini sebagai pengajar praktik yang saya hormati, kepada Ibu Wahyu Nur Istiqomah calon guru penggerak yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 01 Bendowasi yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala rahmat dan serta hidayahnya yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul di ruang ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Selawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan sahabatnya beliau yang kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan sambutan dalam acara diskusi calon
guru penggerak tahun 2024 yang akan diikuti calon guru penggerak yaitu Ibu Wahyu Nur Istiqomah SPDI. Atas nama pimpinan atau kepala sekolah SD Negeri 1 Bros Asri yang pertama menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada khususnya Ibu Wahyu Nur Istiqomah yang sekarang ini telah melakukan kegiatan yang penuh menguras tenaga pikiran, yaitu mengikuti calon guru penggerak. Intinya dari saya hanya bisa berdoa semoga pelaksanaan atau kegiatan calon guru penggerak ini yang dilakukan oleh Bu Wahyu Nur Istiqomah berjalan lancar dan sukses dan sekaligus mendapatkan predikat lulus. Dan selanjutnya Bapak Ibu di sini sebagai kepala sekolah SD 01 Bro Asri dalam kapasitas saya memberikan sambutan di acara ini. Laksanakanlah yang dengan sebaik-baiknya acara ini dalam kegiatan diskusi pembelajaran calon guru penggerak ini. Ya, harapan saya silakan didiskusikan mana materi yang perlu didiskusikan. Nanti yang mandu adalah Bapak atau Mas Ijul. Mas Ijul ini dulu kelas 1 SD murid saya. Jadi ketemu lagi di sini. Ya, jadi sekarang tuanya sama. Tidak apa-apa, alhamdulillah inilah hasil produk-produk seorang guru. Ternyata bisa menciptakan guru-guru terbaik di masa datang. Ya, jadi pahala kita akan mengalir kalau kita mengajar dengan ikhlas. Ya. Inilah untuk wujudnya Mas Ijul ini anak didik saya, bukan mantan ini ya, anak didik saya dari kelas 1 sampai di SMP Maret ya. Iya, nah, ini adalah murid saya. Malah muridnya lebih pintar daripada gurunya. Nah, itu hukum alam kan gitu. Sekali lagi harapan saya laksanakanlah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang perlu ditanyakan, apa yang perlu dibahas. Mudah-mudahan dalam mengikuti kegiatan diskusi dalam rangka calon guru penggerak yang akan dilaksanakan oleh Ibu Wahyu Nur Istiqomah berjalan baik dan sukses. Itu saja sambutan saya, karena sebentar lagi saya ada tamu. Jadi saya cukupkan sambutan saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Meningkat acara selanjutnya yaitu penyampaian tujuan diskusi yang kali ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Izul Firdaus SPD. Kepada beliau kami berterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi terima kasih Pak Suroto Kepala Sekolah SDN 1 Asri, selain kepada Bu Wahyu, moderator yang berhormat, dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Asri yang terhormat dan yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan tujuan diskusi seperti yang Pak Suroto sudah di awal. Proses belajar begitu penting sekali. Jadi ini proses belajarnya Bu Wahyu untuk meningkatkan kompetensinya sebagai guru, yaitu nanti bisa mendapat predikat guru penggerak. Insya Allah lulus Pak. Yang penting tugas-tugasnya semua diupload, dimasukkan
Namun dalam proses belajar tersebut ya dibuat sedemikian rupa dengan diskusi yang benar-benar serius, benar-benar aktif, yang hasil diskusinya saya selaku pengajar praktik akan mengunggahnya di sistem LMS untuk pembelajaran CPP ini. Untuk prakteknya sendiri, Bu Wahyu bersama rekan guru yang ada di sekolah akan mempraktekkan apa-apa yang kita pelajari saat ini setiap tahunnya sebelum membuat KSP, yaitu diskusi tentang visi. Jadi intinya dalam diskusi tentang visi kita menanyakan dulu cita-cita murid kita. Kita pengen murid kita seperti apa? Itu yang pertama. Nanti kita akan mengisi cita-cita murid seperti apa dalam kalimat tumpang sudah disampaikan oleh Bu Wahyu. Yang kedua, kita sinkronkan antara cita-cita kita dengan visi kita yang sudah ada. Nah, apabila sudah sinkron, berarti visi tersebut dilanjutkan. Ini setiap tahun Bapak Ibu ya. Nah, untuk diskusi kali ini kita tidak akan berubah, cukup kita akan kulik diskusi tersebut, kita sesuaikan, kita buat kegiatan-kegiatan untuk mensukseskan visi yang sudah ada. Adapun untuk proses perubahan, semuanya itu internal sekolah. Tidak bisa saya mengikutinya berbagai ya. Nah, itu yang dalam proses belajar inilah yang akan dipraktekkan nanti ketika di awal tahun ajaran diskusi tentang visi. Kita tanya dulu cita-cita kita terhadap murid itu pengen apa, sesuaikan dengan visi yang masih ada. Kalau sesuai kita lanjut ke diskusi berikutnya, yaitu identifikasi sikap. Nanti kita tanya dengan visi yang sudah ada, sikap apa aja sih yang harus kepala sekolah lakukan, guru lakukan, murid lakukan, orang tua lakukan. Setelah itu baru kita buat inisiatif perubahan. Inisiatif perubahan maksudnya adalah misalnya visinya beriman, apa saja yang harus dilakukan murid supaya bisa menjadi lebih beriman. Contohnya melalui kegiatan pesantren kirat diharapkan murid menjadi peserta didik yang beriman. Tadi saya sudah tanya sama Bu Wahyu, visi kita di sini ada 3 elemen. Nanti kita bahas Bu Wahyu, saya nggak hafal kebetulan. Nah, dari 3 elemen itu, tiga bagian itu kita buat 3 inisiatif perubahan. Setelah kita membuat 3 inisiatif perubahan, diskusi kita selesai belajarnya. Adapun kalau nanti setiap tahun ajaran baru itu ada 1 tahapan lagi, yaitu membuat rancangan program panjang terkait inisiatif perubahan tersebut. Bisa menggunakan kanvas Bagja atau akar. Disinilah peran guru penggerak untuk bisa saling berbagi Bagja itu apa, akar itu apa. Bagja itu buat pertanyaan utama, gali mimpi, ajukan buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Itu singkatannya. Dari proses Bagja itu biasanya Bapak Ibu ya, kalau yang sudah pernah mempraktekkan itu bisa seharian diskusi visi. Nah, di situ serunya. Kalau kita mau praktek Bagja di sini, kasihan Bapak Ibu ya. Ini hanya proses belajar Pak ya. Jadi kita sampai proses membuat inisiatif perubahan. Setelah itu nanti ditutup, saya memberi penguatan sedikit saja, kita fokus bersama. Alhamdulillah insya Allah selesai. Itu tujuan dari pertemuan diskusi singkat kali ini saya bersama Bu Wahyu. Adapun yang memandu diskusi nanti bukan saya, tapi Bu Wahyu, karena proses belajarnya Bu Wahyu. Dan saya cukup, insya Allah seperti itu Pak Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Berikut acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diskusi yang akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Nurul Istiqomah SPDI. Kepada beliau dihadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 01 Kedawasri Bapak Suroto SPD, yang terhormat Bapak Izul Firdaus selaku pengajar praktik angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang, dan kepada rekan-rekan sahabat
Puji syukur bil qaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sallallahu wasallamullah, semoga tetap tercurahkan keharibaan habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya di dunia hatta akhirat. Amin. Allahumma amin. Sebelum kami mulai, saya minta izin dulu pada Bapak Ibu Firdaus dan kepada Bapak Ibu guru sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini masih dalam tahap belajar ya Pak. Jadi acara pada hari ini adalah lanjutan ataupun rangkaian dari kegiatan kami di modul 1.4, yakni mendiskusikan visi guru penggerak dan prakasa perubahan. Jadi di sini bukan inisiatif saya, tapi memang tugas saya yang harus saya laksanakan. Sebelum kali ini saya ingin menyapa Bapak Ibu guru dengan pantun. Boleh dijawab ya? Boleh dijawab Bapak Ibu? Jangan tekan-tekan, nanti saya ikut grogi kalau Bapak Ibu tekan semuanya ya. Iya. Jalan-jalan di pagi hari, pergi ke MI membeli roti. Semoga Bapak Ibu di pagi hari ini bahagia bersama kami. Amin. Allahumma amin. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Dan diskusi kami di sini akan membahas visi dan prakasa perubahan SD Negeri 01 Pendowo Asri pada hari Kamis 6 Juni 2024. Nah, bersama saya sendiri Wahyu Nur Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang. Ya, dengan pengajar praktik Bapak Izul Firdaus SPD, kemudian sebagai fasilitator Ibu Idawati SE, ini kebetulan dari daerah Riau. Ya, Riau. Ya. Nah, next. Nah, mungkin ini mau bertanya kemarin rencananya, cuman kayaknya sinyalnya kurang mendukung. Di next ada Pak. Kabar Bapak Ibu baik hari ini ya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Bahagia? Alhamdulillah. Ya. Dan sebelum saya lanjutkan, di sini saya akan belajar membacakan sebuah puisi. Mohon maaf kalau puisinya agak kurang sempurna ya Bapak Ibu. Sudah cairan ya. Sudah tahu kan Bapak Ibu? Ya. Sinyal nggak ada ya? Sinyalnya luar biasa Saya udah ya. ngambil. Kakak saya udah ngambil. Alhamdulillah ya, sudah sepaket berarti ya Bu. Nah, mohon maaf, ini judul puisi Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliak, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Meliak itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku,
Bukan lagi aku mendengar lagu oleh Sio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi. Bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Untuk puisi Aku Melihat Indonesia, menurut Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil dari puisi karya Insinyur Soekarno? Ada yang mau berpendapat? Bu Suti? Oh, sudah selesai? Oh, enggak. Mic-nya yang nggak pakai kabel. Dari puisi yang dibacakan oleh Bu Wahyu tadi, kita bisa melihat Indonesia dengan beraneka ragam suku, bangsa, beraneka ragam suku, beraneka ragam bahasa daerahnya ya, terus beraneka ragam agama dan sebagainya. Banyak sekali beraneka ragam. Maka dari itu kita menjadi satu tujuan, bagaimana Indonesia ke depan itu menjadi satu tujuan yang sama, bersama-sama, biar Indonesia lebih baik lagi. Terus, terima kasih. Aplaus buat Bu Susi ya. Terima kasih. Iya. Jadi kita melihat Indonesia sebagai suatu kesatuan yang sama. Ya. Bineka Tunggal Ika. Jadi kita tidak lagi melihat perbedaan itu, tapi kita sudah melihat inilah Indonesia kita menuju generasi emas. Ya, next item. Jadi kegiatan diskusi pada pagi hari ini menyusun cita-cita ataupun visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi yang kita impikan, yang kita cita-citakan adalah murid kita di masa yang akan datang. Nah, tujuan dari diskusi ini yang pertama, melalui kegiatan diskusi peserta dapat menilai kesesuaian di sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, kita study center ya Pak, Bapak Ibu, berpusat pada murid, bukan kita yang melulu ceramah di depan, tapi kita ajak mereka untuk berkolaborasi, mengeluarkan inisiatifnya. Kemudian yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesuksesan sekolah dengan impian dan cita-cita murid yang tepat. Nah, apa sih yang tepat untuk cita-cita murid kita nantinya gitu. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid sesuai dengan bakat dan minat para murid. Nah, jadi kita harus tahu bakat dan minat murid itu kita tuh apa. Jadi nanti kita akan didik seperti apa dan akan mencapai cita-cita yang seperti apa. Itu ya Bapak Ibu ya. Next, nah kita speaking dulu biar nggak tegang. Boleh berdiri Bapak Ibu. Ya, biar nggak capek. Ya, kita tutup ya. Seperti biasa kita anak kelas 1, 2, karena saya biasa ngajar anak kelas 1, 2 ya. Buka tutup ya, Pak Erwin. Udah capek Erwin. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa.
digulung-gulung, lalu tersenyum, digulung-gulung, lalu tertawa, Oke, terima kasih. Iya. Jadi nggak kata ya Pak Erkin ya. Next, masih ada satu tadi ya Pak. Nah tuh, di sini punya untuk membuka pikiran kita bersama ya Bapak Ibu. Ini udah biasa kok, sudah sering kita dengar. Saya punya clue. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Ya Pak Erkin, jangan lupakan orang ketiga. Contoh dari pertanyaannya nanti Bapak Ibu jawab sekalian ya. Orang pertama Pak Ervin, orang keduanya Ibu Lutfi. Kira-kira orang ketiganya siapa? Ayo, ada yang bisa berani jadi orang ketiga di antara Pak Ervin dan Bu Lutfi? Cluenya orang ketiga. Orang ketiganya saya atau untuk Bu Susi. Terima kasih. Yang lain sudah nyambung. Cluenya orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Berarti ya? Ayo, Bu Lutfi. Bukan saya juga. Jangan lupakan orang ketiga ya. Jangan lupakan orang ketiga. Sudah nyambung. Jangan lupakan orang ketiga. Oke? Sekali lagi. Nah, memang benar Bu Susi boleh, cuma harus mengatakan orang ketiga Pak Heru. Nah, orang ketiga Bu Suti. Ada orang ketiga karena cluenya jangan lupakan orang ketiga. Oke, kasih tepuk tangan buat Pak Ervin. Nah, ternyata yang boleh jadi orang ketiganya Pak Heru. Nah, next. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi sebelum masuk ke cita-cita nanti kita akan membahas di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat zaman. Kodrat zaman ini adalah bersentuhan dengan isi sesuai perkembangan zaman. Jadi kita mendidik anak sesuai dengan zaman kita. Kita zaman abad berapa Bapak Ibu? Abad 21 menuju generasi Z atau generasi emas. Gen Z. Kemudian yang kedua, menuntun segala kodrat yang ada pada anak dari yang masih sama dengan menebarkan garis laku oleh guru. Jadi kita hanya bertugas menuntun. Sebenarnya anak didik kita tuh udah punya bakat masing-masing, minat masing-masing. Kita itu cuma bertugas menebarkan garis-garis samar itu. Dia sudah punya bawaan sendiri, kita cuma menebalkannya. Next. Kemudian yang ketiga, kodrat alam, yakni bersentuhan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing anak. Nah, ini berkaitan dengan alam. Kita berada di alam, pedesaan, Pendowo, asli ya, kita didik mereka dengan sesuai alam kita. Ya, diperkenalkan dengan kondisi alam yang ada di sini gitu. Kemudian yang keempat, budi pekerti, yakni pembentukan karakter anak dari segi karsa, gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemampuan dalam diri anak. Nah, itu budi pekerti adalah gerak dari kita, ya, gerak, contoh, perilaku yang harus kita contohkan kepada peserta didik kita. Kemudian yang kelima itu trikon atau asas trikon, yakni berkesinambungan atau konvergen. Kemudian berbagai sumber, kontinu, konvergen atau berbagai sumber. Kemudian konsentris, yakni kepribadian, karakter dan budaya kita sendiri. Ini merupakan asas trikon. Yang selanjutnya yang terakhir yang keenam, trilogi. Yang sering kita dengar Bapak Ibu, ing ngarso, sing tulodo, ing mateo, manggun, ngarso. Jadi kita di depan itu sebagai pemberi contoh, sebagai suri tauladan. Kalau kita berada ing madyo, di tengah-tengah, kita harus memberi ide atau gagasan. Itu adalah sebagai guru. Kemudian kalau Tugu Handayani sendiri adalah ketika kita berada di belakang, kita sebagai pendorong, bukan sebagai
penjegal itu. Semuanya dari tuturi emat diomongin kerso tuturi. Dan next, tujuan dari pendidikan filosofi Gajah Dewantara itu pendidikan yang mengajar dan pengajaran merupakan alat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bahagia, sudah bahagia, tapi yang paling tinggi lagi itu adalah tujuan dari pendidikan dan pengajaran kita di sekolah ini. Kemudian selanjutnya, filosofi pendidikan dan pengajaran yang memerdekakan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Okay, next. Nah, yang sering kita nyanyikan bersama anak-anak kita ya Bapak Ibu, kita nyanyi bersama boleh? Boleh. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih sudah bisa semua, mudah-mudahan bisa menerapkan semuanya. Nah, sebelum kita membahas cita-cita kita, sedikit lagi berdiri Bapak Ibu. Kasih semangat Pak Ervin untuk berdiri ya. Oke. Ya, oke Pak Ervin. Keseruan Pak Ervin kelihatan di sudah lebih dekat lagi, nanti ada lagi Pak Ervin masih banyak sedikitnya ya. Kita masuk kegiatan hari ini, yakni kalimat tumpang cita-cita untuk murid yang sudah saya siapkan di sini. Kita jawab dari satu pertanyaan ya. Bapak Ibu sudah bisa membayangkan? Next Pak Heru, bisa dilihat di sini ya. Kita yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Nah, tentunya yang tidak jauh dari profil pelajar Pancasila. Nah, kita memimpikan murid seperti apa? Nanti kita bahas, saya bagi ini. Nanti langsung Bapak Ibu tempelkan ke depan. Kalau sudah selesai, kita jawab yang nomor satu dulu. Oke, terima kasih Pak Heru. Di situ ada musik. Nah, elemen itu kayaknya. Cuma itu aja. Ya, biar kita agak kosong suaranya. Yang ini pojokan kecil.
semua ya. Oke, nomor satu aja dulu. Besoknya sudah ada pakai sabun sinyalnya udah nggak mendukung. Dari kemarin diprediksi. Besoknya sudah banget sih. Sekarang mau tidur ya. Ternyata maunya kita di sinyal ada semuanya yang beda-beda. Realisasi. Sudah. Kayaknya lu gak kebagian ya. Sudah diwakili sama teman-temannya. Iya. Jadi yang pertama itu kita memimpikan murid yang berwawasan global, bertindak lokal, ya berwawasan global, bertindak lokal. Kemudian yang selanjutnya beriman, bertakwa, beramal mulia dan berilmu. Iya, luar biasa. Kemudian bernalar kritis, dan kemudian cerdas, berinovasi dan berakhlak mulia. Ya, sama dengan berakhlak mulia dan berinovasi. Kemudian cerdas, kreatif, berkarakter baik. Ya, karakter baik sama dengan akhlak mulia ya. Yang cerdas, pintar, berilmu dan bertakwa. Kemudian pandai, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi dari profil pelajar Pancasila sudah masuk semua ya Bapak Ibu ya. Udah ada inovasi, udah ada kebinekaan global, kebebasan global, ada berakhlak mulia, inovatif, cerdas, kritis, dan sudah masuk semua. Saya anggap Bapak Ibu semua sudah mempunyai cita-cita yang luar biasa. Kasih aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Kita next ke soal yang kedua ya Pak. Kita percaya bahwa murid adalah, jadi murid itu adalah seorang peserta didik yang seperti apa? Itu. Kita percaya bahwa murid itu kita seorang anak yang apa? Itu kita harus percaya. Sudah bersedih, monggo luar biasa. Menggantikan posisi Bu Susi tadi yang pertama ya. Iya, monggo. Monggo, Tuhan. Oke. Mohon maaf ya, saya enak-enakan nggak ikut nulis ini. Kok sudah melemah ini? Tehnya belum datang ya? Oh ini tehnya. Iya, terima kasih. Sudah semuanya Bapak Ibu. Oh, berarti ya, mohon maaf ini kakinya sakit.
bahwa calon pemimpin masa depan ataupun generasi penerus. Ya, jadi murid kita adalah calon pemimpin masa depan ataupun generasi penerus. Kemudian selanjutnya ada anak-anak yang harus kita didik dan kita ajar. Ya, anak-anak adalah yang harus kita didik dan kita ajar juga. Kemudian memiliki kecerdasan dan dapat menjadi dirinya sendiri. Ya, berarti mandiri anak itu. Kita percaya bahwa anak-anak itu mandiri ya, Pak Ibu. Kemudian anak-anak yang harus kita didik dengan baik supaya anak tersebut pandai. Iya, terima kasih. Kemudian memiliki 7 macam kecerdasan yang di mereka akan menguasai salah satunya. Ya, memiliki 7 kecerdasan yang harus dikuasai. Kemudian anak yang pandai yang punya dedikasi tinggi, ya berdedikasi tinggi. Kemudian pemimpin yang luar biasa. Tentunya dari ini tidak keluar dari profil pelajaran saja ya Bapak Ibu ya. Sudah sesuai semua ya. Ya, generasi menerus bangsa yang luar biasa. Next, sampai aja yang ketiga, yakni di sekolah kita mengutamakan apa? Oke. Ya, Bu Susi memimpin lagi ya. Ya, kita boleh ditentukan. Terima kasih nih Pak Ervin. Semangat lah ya Pak Ervin, suruh jalan-jalan terus. Siap. Lagi sehat. Ya. Sudah, Bu Suti, kok kalau Mas Bu Suti perlu asupan teh? Ya, di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan kebutuhan belajar murid, ya luar biasa. Kemudian keperluan murid, ya kita harus tepati ya. Kita itu sebagai seorang pelayan ya Bapak Ibu untuk anak didik kita. Kemudian kedisiplinan, kerukunan, kebersamaan dan tanggung jawab.
di sekolah SD Negeri 01 Pendowo Asri. Yang next, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa seperti apa. Boleh kok masih banyak. Jadi lupa waktu kan? Kayaknya jadi lupa waktu. Iya. Katanya jam 9 kan? Kayak ini apa? Mau dilanjutin dulu? Cemilnya sudah capek nih. Hari ini dikasih kerjaan jalan-jalan. Anggap saja healing ya Bapak Ibu ya. Healing di pagi hari. Kerja dibantu. Nggak bisa. Pak Ersin. Kopinya rada teh. Nanti bisa ditambah Pak Ersin. Iya. Karena Pak Ersin sadarnya banyak sekali. Kan kesadaran ya Pak Ersin ya. Iya, terima kasih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa terus belajar akan menjadi sukses di masa depan. Kemudian anak-anak memiliki hak yang disayang dan mendapat bimbingan. Oke, kemudian guru adalah penolong mereka dalam belajar. Kemudian tanggung jawab kita kelak akan menggantikan kita siswa menggapai kreatif. Dan guru adalah pembimbing mereka dalam belajar. Kemudian murid perlu dididik dan diajari. Kemudian guru adalah orang tua yang membantu untuk mencapai cita-cita. Yang sudah mencapai semua, kita adalah guru yang harus mendidik. Kita sadar bahwa kita harus mendidik peserta didik kita menjadi yang lebih baik. Kemudian next yang kelima, kita awal dari sekolah ini yakin untuk yakin untuk apa gitu ya. Hijau, hijau. Tadi yang kecil tapi kecil itu. Tapi isinya banyak
Baca pertama lemah. Tapi di kurikulum Merdeka tidak ada 1, 2, dan 3 semuanya sama ya. Gue nitip positif. Wah, 2 sekalian mantap. Sudah semua yang Bapak Ibu ya. Yang pertama, menjalankan tugas dengan sepenuh hati, tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian bisa maju bersama, oke. Saling bekerja sama mewujudkan pendidik dan pengajaran yang berorientasi pada peserta didik. Kemudian dalam pembelajaran mewujudkan pendidikan pengajaran yang berorientasi pada peserta didik, oke sama. SDN 01 berdoa aksi lebih baik dan maju lagi, amin. Saling membantu satu dengan yang lain, kemudian berhasil mendidik anak. Iya, terima kasih luar biasa ya Pak Ijul ya. Kita next pertanyaan yang ke-6, kita dan warga di sekolah paham. Ini tulisan pahamnya double. Mohon maaf. Nah, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mohon maaf saya kurang sedikit. Oke, Habis ini saya tidak akan merepotkan Ibu untuk Bapak Ibu jalan kaki, tapi harus langsung lisan ya Bapak ya. Oke. Biar nggak capek ya, olahraganya sudah. Bapak
baik. Keberhasilan itu harus diciptakan dengan adanya kekompakan, ya, kompak akan kekurangan dan kelebihan kita masing-masing, ya, kita paham ya kekurangan dan kelebihan kita, rela berkorban dan tanggung jawab kita kerjakan dengan tulus hati. Apa yang kita lakukan ini adalah perjuangan untuk masa depan peserta didik yang lebih baik, luar biasa. Kita paham semua ya Bapak Ibu, apa kebutuhan peserta didik kita di SD Negeri 01 Pendowo. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Bapak Ibu. Next kita ya Pak Erwin berdiri ya Pak Erwin. Kasih donganto. Kasih donganto Pak Erwin. Monggo berdiri semuanya. Terima kasih. Sudah. Nah, kita memasuki visi SD Negeri 01 Pendowo asli anak kecil. Iya. Sudah ada yang hafal Bapak Ibu dengan visi kita? Kemarin harus kita bahas ya. Ya mohon maaf, gue belum hafal sih ya. Mari kita pahami untuk kali ini bersama-sama ya. Itu berbeda. Ini yang baru kemarin kita bahas di ruangan ya. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik, berbudaya, dan berakhlak mulia. Jadi ada berapa elemen? 3. Ada akademik, ada berbudaya, dan berakhlak mulia. Sudah sesuai dengan profil pelajaran Pancasila Pak Izin? Sudah ya, alhamdulillah sudah ya Pak. Ada asal kuliah, ada kritis di sini. Iya, berpikir ada akademik, kemudian berbudaya masuk kepada berkepentingan global ya Pak. Betul. Iya. Terima kasih next Pak Heru. Nah, visi kita yang pertama mengembangkan kurikulum pendidikan dasar berdasarkan kurikulum SD Negeri 01 Pendowo asli. Kemudian yang kedua meningkatkan kompetensi siswa melalui lomba bidang studi. Kemudian menciptakan suasana yang kondusif antara siswa, guru, orang tua, dan stakeholder sekolah. Mudah-mudahan terlaksana ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif terhadap siswa. Kemudian mengembangkan budaya disiplin dan etos kerja yang tinggi agar bisa meraih prestasi. Yang keenam, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketujuh, menanamkan keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia. Ini misi kita untuk menunjang terlaksananya sebuah visi. Ya. Next. Pertanyaan refleksi untuk kita bersama. Nah, dari visi kita tadi, adakah yang kurang dari elemen profil pelajar Pancasila? Sudah cukup Bapak Ibu? Cukup, sudah sesuai? Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah selaraskah visi kita? Sudah, alhamdulillah.
Cukup. Alhamdulillah. Manut-manut semua ya. Kegiatan kedua yakni sebutkan perincian sikap dan perilaku yang mencerminkan visi. Yang pertama oleh murid, kedua oleh guru, ketiga oleh kepala sekolah, kemudian yang keempat oleh orang tua. Yang guru, contohnya guru masuk tepat waktu, kemudian ramah kepada anak, kemudian mengajar dengan menyenangkan. Contoh yang dari orang tua yang mendampingi anak belajar di rumah tentunya. Kemudian yang contoh dari murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Nah kira-kira, nah kesimpulan dari sikap tadi ya dari Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan dari siswa? Ini pelajaran sebelumnya. Ya. Nah ini kan kita ada 3 elemen dari mulai prestasi akademik, budaya, dan berakhlak mulia. Kira-kira apa saja yang harus dilakukan oleh 4 orang ini, 4 warga sekolah ini untuk mewujudkan itu? Mungkin itu bisa Oh ya. Dari tadi dari 3 elemen visi kita itu bagaimana agar pelaksananya sesuai, kemudian yang dirasakan oleh guru, murid, kepala sekolah dan orang tua, gitu ya Pak. Mungkin ada yang mau menyampaikan? Monggo Pak Ervin. satu guru aja mungkin yang Satu guru aja. Pak Ervin mewakili hari ini. Niki Pak. Iya Pak. Niki. Yang terdengar suara merdunya hari ini Pak Ervin. Ya, kita semangat. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk menyampaikan bagaimana kita bersikap ya, sesuai dengan visi yang sudah kita sampaikan tadi oleh murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Guru masuk tepat waktu, bersama kepada anak, mengajar dan menyenangkan. Orang tua belajar, murid yang disiplin dan sebagainya. Semuanya adalah kolaborasi daripada tanggung jawab kita ya, untuk mendidik anak supaya menjadi apa yang menjadi visi dan misi tadi. Tapi di sini yang perlu kita tekankan adalah mengenai tentang kesadaran daripada orang tua. Orang tua bagaimana dengan program ini, relasi kita dengan orang tua seperti apa, sehingga orang tua akan menyadari bahwa anak dididik di sekolah itu memang zamannya seperti ini. Nah terus kita, ya itu tadi, kita artinya sesuai dengan aturan cara mengajar kita untuk menyikapi daripada murid yang mungkin kurang mengikuti pelajaran, ya, bandel dan sebagainya. Dan ini kita sudah diperhatikan betul tentang bagaimana cara untuk menangani anak-anak yang memang menjadi target kita adalah anak-anak, ya, terutama anak-anak yang bandel ini ya. Nah ini perlu kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan orang tua. Ini terima kasih, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada masih sih? Ya monggo. Iya. Jangan tanya malu bersedih. Ini ya Bapak Ibu, kalau kami khususnya guru bidang studi itu ada apa ya? Ada kendala lah ya. Itu terutama pendampingan orang tua gitu Pak ya. Selama ini contoh kita ngasih PR gitu, mungkin dari 30 anak itu bisa yang mengerjakan hanya separuh gitu atau 60-70% gitulah ya. Yang dari 30 itu bagus, paling bagus itu 20 orang mengerjakan dan 10 yang enggak. Artinya kan hampir 35% yang enggak mengerjakan.
itu kalau dilihat dari apa pendampingan, mungkin orang tua kurang open anaknya belum mengerjakan tugas apa itu, yaitu mungkin kalau di sini karena orang tuanya banyak sibuk atau gimana ya, banyak yang kerja, orang tua udah berangkat kerja, anak belum bangun, dan orang tua pulang, anak udah capek, mungkin orang tua nggak sempet lagi ini ngoper-ngoper anak gitu ya. Nah selama ini kita kendalanya yaitu kita setiap hari mau marah sama anak, tapi kalau dia emang di rumahnya dorongan orang tua nggak ada, kita sebagai guru ya capek gitu loh, menghukum anak juga bosen gitu Kak. Itu gimana solusinya Pak dari Pak Ijul? Mungkin dari pendampingan ini ada solusi untuk guru biar guru itu nggak marah terus setiap lihat anak itu, ya anaknya anak-anak itu aja yang nggak ngerjain gitu. Jadi kita setiap ketemu anak itu kok udah bawaannya jengkel gitu, biar kita itu nggak darah tinggi atau apa gitu lah ya, biar kita bisa enjoy di kelas itu. Bagaimana triknya? Makasih Pak Ijul. Terima kasih Bu Suti. Bu Suci ya? Bu Suci ya. Terima kasih Bu Suci atas diskusinya. Suti. Oh Bu Suti. Suti ada ya nih Pak. Kalau di pendidikan guru penggerak sendiri sih ada yang membahas khusus terkait ini Bu, kebetulan. Jadi karena setiap anak itu kebutuhan belajarnya beda ya. Apa yang kebutuhan dasar murid itu berbeda-beda. Di situ ada kasih sayang, ada perhatian, ada kebebasan. Itu ada 3 itu: kasih sayang, kebebasan, kepuasan. Nah mungkin ada dari salah satu yang saya sebutkan tadi belum tercapai oleh anak tersebut. Ada juga anak yang kita bilang, kita tanda kutip bandel gitu ya. Mereka kurang perhatian di rumah. Nah itu yang sering kita jumpai di kelas, apalagi di DT ya. Saya juga sebagai kepala sekolah di SMA itu guru-guru ya sering menjumpai itu. Jadi kalau pas mimpin rapat ya keluhan guru-guru hampir sama lah ya kan. Ini yang ini gitu. Cuman kita bukan ubah ya, kita selaraskan mindset kita, pemikiran kita bahwa nggak ada murid yang nakal gitu ya. Nah itu nggak ada murid yang bandel. Cuma sulit walaupun bagaimana ya, kita mau ngomong nggak ada murid yang bandel tapi nggak pernah ngikut tugas bagaimana? Nggak ada murid yang bandel selalu polos bagaimana ya kan? Nah itu tadi karena mungkin mereka ada yang belum puas dalam hatinya, ada yang belum merasa disayangi oleh gurunya, ada yang belum mendapat perasaan dan perhatian dari orang tua atau gurunya di sekolah. Nah kalau solusinya sih di dalam pendidikan guru penggerak itu pakai pembelajaran diferensiasi. Jadi kita tanyain anaknya, ini sampean dikasih tugas menulis, dikasih tugas membaca, dikasih tugas PR tuh nggak pernah diselesaikan. Sampean sebenarnya pengen apa sih tugasnya? Ditanya. Biasa jawabannya variatif. Kalau di SMA itu ada yang mereka sukanya upload di TikTok. Ya udah, terkait penugasan ini silahkan dibuat video upload di TikTok, link TikToknya kasih Pak Guru gitu. Kalau di SD mungkin suka mancing, dikasih tugas berkaitan dengan mancingnya, mungkin ada SD ya, berapa ikan yang diperolehnya, manfaat ikan tersebut dijadiin apa, ditanya jadi buat program gitu ya. Jadi ikannya ditangkap sama siapa aja, terus sampai rumah dijadiin apa, prosesnya bagaimana, suruh tulis. Jadi buat seperti studi kasus lah gitu terhadap apa yang mereka senangi. Nah kalau yang kita bisa kreatif lagi dikaitkan dengan kita sebagai guru mapel, mungkin MTK dikaitkan dengan pembelajaran MTK bahasa, dikaitkan dengan pelajaran bahasa. Jadi tugasnya itu bukan dari textbook Bapak Ibu. Nah itu biasanya anak-anak itu tugas di textbook ini kesalahan dari TK-nya dulu. Karena dari TK itu di awal ya, kalau kita belajar awal sekali, ini sebenarnya nggak terbayang seperti ini. Akhirnya kita diskusi terkait ini yang sedikit waktu, mohon maaf Bu Wahid ya.
Anak TK itu 50 orang apa 30 orang satu kelas. Selanjutnya ada yang juara 1, 2, dan 3. Selanjutnya begitu di akhir semester, mereka di awal semester enak, belajarnya rajin, ke sekolah tertib, rajin gitu sama teman-temannya di antara orang tua. Begitu semesteran, apa yang terjadi? Nangis pulang dari semesteran, pulang bagi rapor. Mak, Pak, kalau anak saya cerita kisah nyata anak saya, Irta nggak dapat hadiah. Karena dapat hadiah cuma yang juara 1 sampai juara 3 aja, mendapat piala. Nah semenjak itulah kita menghukum anak-anak murid kita apa coba? Mereka tidak senang dengan yang namanya sekolah. Yang senang cuma 3 dari 30, 27 nya nggak senang semua. Iya itu. Nah makanya sekarang nggak ada lagi namanya di kurikulum Merdeka ya, kita udah tahu tuh nggak ada lagi juara. Nggak boleh lagi ngasih sertifikat juara, nggak boleh lagi ngasih juara 1, juara 2, 3 diumumkan. Kenapa? Setiap siswa itu mempunyai kemampuan yang sama, walaupun dengan level yang berbeda, kecintaan yang berbeda. Oke, yang juara 1, 2, 3 kecintaan terhadap mata pelajaran, semua mata pelajaran soal. Yang nggak juara, mereka punya kecintaan terhadap olahraga mungkin, pencaksilat, gitu ya. Selain membantu orang tua, nah kalau di Gunung Merdeka itu ya semuanya diperhatikan. Ada caranya kalau ingin memberi apresiasi dengan apresiasi kelompok, dengan memberi apresiasi kelompok. Ada hadiahnya untuk semua siswa. Hadiahnya dari mana ya? Dari siswa juga. Nah, gitu. Kalau terkait dengan pertanyaan yang tadi, ya mungkin sekali anak-anak tersebut udah nggak respect lagi dengan yang namanya sekolah. Mulai dari awal dia bersekolah. Sebenarnya mereka pengen main aja. Ya udah, kalau ada 30% di dalam kelas kita pengennya main aja. Udah permainan. Nah itu kalau setelah kita bahas di ruang bersama guru, akhirnya sekolah itu bukan seperti amburadul, bukan. Ada namanya Bu Lisa, sekarang udah jadi P3K. Dia kalau ngajar di kelas udah suntuk, kan kita ada CCTV, saya sering lihat juga ya. Udah keluar kelas, main, ya main bener, gobak sodor main, bukan belajar ya main gitu loh. Jadi dikasih selingan-selingan seperti itu mungkin ya. Nah selanjutnya untuk penugasan dia pengennya apa? Awakmu jadi pengennya apa tole gitu ya. Sampai sebenarnya pengennya apa loh nak gitu ya. Sukanya itu apa kalau sehari-harinya. Nah dia kasih tahu kesukaannya, kita kasih tugas yang berkaitan dengan mapel kita sesuai dengan kesukaannya dia. Nah seperti itu sih. Adapun kalau misalnya sudah bisa baik semuanya, ya kita kerjakan sesuai dengan textbook ya, itu lebih baik lagi. Nah itu sih insya Allah. Cuman kesimpulannya gak ada yang namanya murid itu nakal. Kalau murid itu nakal mungkin ya ada alasannya. Nah alasan itu yang perlu kita cari tahu, alasannya apa sih dia bisa jadi yang kata kita bandel tadi. Setelah kita tahu alasannya, setelah tahu kita keinginannya, insya Allah kita bisa lebih terbuka. Kalau ada di video motivasi biasanya ya, telat terus anaknya, telat terus dipukul, setiap telat dipukul sama gurunya. Habis itu ada sekali masuk, anaknya nggak masuk. Habis itu si gurunya pengen tahu bener anaknya ngapain sih. Ternyata telat itu membantu orang tuanya. Sampai sedih lah ceritanya dia. Habis itu di hari berikutnya muridnya telat, udah ngasih tangan. Muridnya malah dikasih gurunya yang minta dipukul sama muridnya kayak gitu ya. Jadi ada alasan gitu murid melakukan sesuatu yang seperti itu. Salah seperti itu yang bisa saya ingat video ya Mas. Bisa saya sampaikan. Misalnya begitu Bu Anya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Kesimpulannya kita harus mulai dari sekarang memahami bahwa anak itu tidak ada yang nakal, tidak ada yang bandel, tidak ada yang menjengkelkan harusnya. Walaupun pada kenyataannya memang masih ada. Tapi nanti Bapak Ibu kan saya masih minta waktunya setelah sesi ini, nanti kita bahas bersama-sama. Mungkin di situ juga ada 5 kebutuhan murid, 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi antara salah satunya saja itu menyebabkan anak kita ya ada yang nakal, bandel, kurang semangat belajar dan sebagainya. Oh yang berkaitan sama ini ya Bu? Iya, budaya positif. Iya, 5 kebutuhan dasar manusia.
nanti kita lanjutkan lagi. Nah, next yang hari ini, nah kesimpulan dan sikap perilaku yang mencerminkan visi tadi sudah ya Pak. Sudah berusaha. Nah, kita merancang prakasa perubahan, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. CGP bersama peserta diskusi membuat kalimat prakasa perubahan berdasarkan elemen visi yang 3 tadi ya, Bapak Ibu. Next. Nah, visi kita ini terwujudnya peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik, berbudaya, dan berakhlak mulia. Next. Nah, mungkin ini ya Pak, kegiatan ketiga kita merancang kanvas atau baja berdasarkan prakasa perubahan diskusi. Yang pertama, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita terkait dari 3 visi tadi ya Pak elemen. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Kemudian yang ketiga, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakasa perubahan ini dan bagaimana rancangan waktunya. Mungkin ini dijawab global atau satu-satu ya Pak? Kita langsung aja ke baca atau bagaimana? Kita minta dari coba Visi? Untuk menjawab ini. Bapak Ibu minta 3 orang perwakilan ini, 3 orang menjelaskan terkait apa yang harus kita lakukan biar bisa murid meraih prestasinya, apa yang kita lakukan terkait bagaimana murid bisa berbudaya, apa yang kita lakukan terkait murid bisa menjadi program apa, kegiatan apa dalam bentuk program. Misalnya sebelum sapa salam ada programnya gitu. Setelah itu diskusinya berakhir. Iya. Terima kasih. Nah, mungkin saya akan meminta salah satu dari Bapak Ibu untuk 3 orang untuk menjelaskan apa program yang cocok untuk visi kita yang berprestasi dalam bidang akademik, kemudian berbudaya dan berakhlak mulia. Gitu ya Bapak? Ya, program yang sudah ada bisa yang diskusi, sudah misalnya ada. ekstrakurikuler, Oh, bisa iya. dijelaskan juga. Oke. Siapa? Ibu Susi? Monggo. Iya, dari 3 elemen. Mau ambil yang depan, tengah, belakang, Boleh. Untuk mewujudkan peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik, Pak Heru minta tolong untuk slide selanjutnya yang kita bahas. Nah, yang pertama, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah? Mungkin kita, Bapak Ibu guru di sekolah, bisa Bapak Ibu guru di sekolah kolaborasi ya di berbagai bidang akademik. Misalnya kita kan punya ekstrakurikuler, bisa pramuka, OSN, seni tari, seni menggambar, terus pantomim, menganyam itu. Nah, itu kolaborasi. Pasti masing-masing memiliki masing-masing dari ekstrakurikuler tersebut memiliki Bapak Ibu guru yang membimbing di bidangnya masing-masing. Itu kolaborasinya. Kemudian yang kedua, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Bentuk kegiatan tadi yang sudah saya sebutkan mungkin melalui dari ekstrakurikuler, pramuka, OSN, kemudian seni tari, seni musik juga ya, pantomim dan menganyam itu. Selain dari kolaborasi antara guru dan kepala sekolah, tentunya dukungan orang tua di rumah. Yang ketiga, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan dan waktunya? Tentu saja dari kegiatan ekstrakurikuler yang sudah kita adakan di sekolah sudah terprogram, dan bagaimana rancangan waktunya sudah kita tentukan masing-masing di bidang ekstrakurikuler masing-masing. Itu saja, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat diskusi. Nah, untuk yang selanjutnya dari Bu Suti, mungkin apa Bu Suti Lutfia? Berbudaya. Monggo, berbudaya. Program yang Tadi kan yang di bidang akademik. ada Ya? kebiasaan apa gitu di sekolah khusus Ya, soal monggo Bu Suti Lutfia. kayak tadi saya datang, masya Allah disambut. Iya Pak, alhamdulillah Pak.
Untuk yang akademik berbudaya berbudaya itu biasanya kamu biasakan kalau pakai piket, guru piket Pak, ada guru piket. Kemudian kalau siang itu juga biasanya sholat duhur berjamaah, sholat duha ada juga. Kemudian sebelum masuk kelas kami juga ya itu saja. Sebenarnya masih banyak lagi. Nanti dituliskan dalam laporannya dulu. Terima kasih Bu Siti. Dia kasih aplaus buat Bu Siti. Masih satu lagi, ini dari belakang mulia Bu Siti Lutfi yang membawa. Bu Lutfi sudah berakhlak mulia sekali. Halo. Untuk berakhlak mulia mungkin bisa juga diterapkan di dalam lingkungan sekolah itu untuk menerapkan atau membiasakan sikap peduli kepada kawan. Misalnya ada kawan yang sakit ataupun mungkin ada keluarga dari keluarga sekolah itu kita bisa memberikan dedikasi, memberikan apapun, tentunya itu akan menumbuhkan sikap akhlak. Terima kasih. Kasih aplaus buat Bu Lutfi. Tentunya dari 3 elemen, alhamdulillah sudah ada yang kita laksanakan ya Pak, untuk menuju prakasa perubahan dan mencapai cita-cita atau visi sekolah SD Negeri 01 Kedua SD. Ya, next. Nah kalau kami kemarin ya Pak, sedikit aja gitu ya Pak. Ya kita membuat baja melalui baja. Jadi pelaksanaannya itu dari 3 elemen melalui baja, yakni yang pertama buat pertanyaan, pernyataan utama, kemudian A ambil pelajaran, G gali mimpi, kemudian J jabarkan rencana, kemudian A atur eksekusi. Next, yang mungkin. Nah ini contoh dari kami, baja dari kami yang berakhlak mulia, mewujudkan peserta didik yang religius melalui kaji ilmu agama. Jadi ilmu agama apa aja, kita kan ada 3 agama, jadi dari situ kita akan gali. Next, nah mungkin kegiatannya seperti ini. Next, ada pertanyaan, ada ambil pelajaran. Next, kemudian gali mimpinya, kemudian next, jabarkan rencana, kemudian yang terakhir atur eksekusi. Jadi melalui ini kita bisa melaksanakan sepenuhnya dari elemen yang sudah kita bikin. Next. Nah, kesimpulan pada pagi hari ini diskusi kita. Di sini saya punya protes untuk hari ini. Yang pertama, pandanglah hari ini kemarin sudah menjadi mimpi dan esok hari hanyalah sebuah misi, tetapi hari ini yang sungguh nyata, menjadikan kemarin sebagai mimpi kebahagiaan dan setiap hari esok sebagai visi dan harapan. Alexander Pope. Kemudian kontes yang kedua, kalau dari Helen Keller sendiri kita hanya bisa melakukan sedikit, bersama-sama kita bisa melakukan banyak. Nah mungkin jadi berkolaborasi. Iya. Terima kasih. Speaking dulu, nanti baru. Nah, speaking dulu Pak Erwin. Terima kasih. Nah, mungkin hanya ini dari visi dan prakasa perubahan yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk kelanjutan baca perubahan dari visi kita akan bahas bersama-sama setelah sesi ini. Dan nanti setelah sesi ini saya minta waktunya juga
Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk pagi hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah tadi rangkaian acara telah kita lalui bersama dan mudah-mudahan akan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Ibu Nur Istiqomah dan juga Ibu Bapak Izulhan. Dan dari saya terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguatan. Alhamdulillah selesai acara kita Bapak Ibu ya. Ini kita masuk acara terakhir yaitu penguatan dari saya. Setelah ini ada acara yang paling terakhir banget yang saya dampingi yaitu foto bersama. Itu yang paling penting. Sedikit yang bisa saya refleksikan dari kegiatan kita ini. Alhamdulillah di SDN 2 Pendowa SDN 1 Pendowa Asri, SDN 1 Pendowa Asri ini sudah terlaksana program-program yang mendukung visi. Luar biasa banget. Saking banyaknya program nanti tidak bisa disebutkan semua ya. Kalau nanti dalam laporannya ditulis sebuah ya terkait bidang akademik apa aja, terus terkait berbudaya apa saja, sama beragam kuliah apa saja. Karena di laporannya nanti ada ya. Selanjutnya kalau di SMA itu ada lagi yang lebih kompleks Bu Ayu dan teman-teman semua di sini, yaitu laporan itu bukan hanya guru ke kepala sekolah terkait murid, bukan hanya sekedar itu kalau udah SMA, tapi laporan murid kepada kepala sekolah terhadap gurunya. Nah ini lebih ekstrim nih. Pak, Bu itu kalau masuk nggak pernah ngasih tugas, atau Bu itu kalau masuk ngasih tugas aja nggak pernah ngasih materi. Seperti itu bahkan ya. Dan itu pintar-pintar kita sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah tentunya untuk memberi jawaban yang logis kepada murid tanpa menjatuhkan guru tersebut. Jadi intinya kalau di sekolah ini sudah sangat baik. Apapun yang ada di sekolah ini ada di sekolah luar juga. Jadi jangan sampai kita menyerah tentunya ya Bapak Ibu ya. Itu insya Allah yang bisa saya sampaikan. Semangat semua gurunya. Ada 7 di sini, 8 nama operator mewakili semua guru yang di sini menurut saya. Ya, semuanya semangat. Mungkin karena ada beberapa kegiatan yang bertabrakan waktunya sehingga tidak bisa optimal di ruangan ini. Saya memaklumi sekali. Kita akan bertemu lagi di PI 6. Insya Allah 5 bulan lagi. Kita bahas aset sekolah. Insya Allah. Aset sekolah itu bukan aset yang ada di Ankas Bapak Ibu, tapi apa aja yang bisa dimanfaatkan sekolah kita. Bisa dari lapangan sepak bola, bisa dari kebijakan RT, RW setempat di sini, dan lain sebagainya. Kita bahas bersama nanti. Yang memimpin diskusinya juga Bu Wahyu. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.